Ya, teman-teman, di saat ini kami kelompok 1 mata kuliah Sosiologi Pariwisata akan membahas mengenai 5 destinasi wisata dan dampaknya pada lingkungan, ekonomi, pendidikan, budaya, dan teknologi di Pulau Papua. Yang pertama, Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat terletak di Pulau Papua, khususnya di daerah administrasi berada di Kabupaten Raja Ampat. Destinasi ini menawarkan keindahan bawah laut. Sekitar 75% atau 537 jenis spesies karang di dunia ada di Raja Ampat. Dan ada sekitar 1.318 jenis ikan hidup di perairan ini. Di segi lingkungan, kunjungan para wisatawan ke Raja Ampat membawa kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Biaya masuk, donasi, dan program kesadaran lingkungan, dananya dialokasikan untuk pelestarian dan perlindungan konservasi flora dan fauna yang ada di daerah ini. Tapi sayangnya kesadaran para wisatawan untuk menjaga destinasi wisata ini masih kurang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya krisis pengelolaan sampah, sehingga di tahun 2019 dibentuk tim Pokja Sampah. Dalam bidang ekonomi, dengan meningkatnya wisatawan yang datang di Raja Ampat, pendapatan dari sektor pariwisata telah meningkat pesat. Pendapatan ini berkontribusi langsung bagi pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan peluang kerja bagi penduduk setempat. Karena berbagai lapangan kerja dibuka seperti pemandu wisata, instruktur penyelaman, karyawan hotel dan restoran, serta penjual souvenir. Dan hal ini mendorong pembangunan infrastruktur daerah di sana, seperti perbaikan jalan, air bersih, dan listrik yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Dari sektor pendidikan, di balik indahnya Raja Ampat, pendidikan di kabupaten ini masih kurang diperhatikan. Masih terdapat sekolah yang kekurangan guru, serta fasilitas sekolah yang tidak memadai, sampai pada keterbatasan mengakses internet. Hal ini seperti yang dialami oleh SMP Negeri 7 Raja Ampat. Tapi salah satu dampak positif bagi pendidikan di wilayah wisata Raja Ampat yaitu para siswa diwajibkan belajar bahasa Inggris karena akan dipersiapkan untuk bekerja atau berkomunikasi sehari-hari dengan para turis yang datang ke sana. Budaya. Di Raja Ampat sering dilakukan festival bahari setiap pertengahan bulan Agustus, yang di dalamnya mempertontonkan kepada para wisatawan dan masyarakat terkait kebudayaan yang ada di Pulau Papua. Atraksi budaya, tarian khas daerah seluruh Papua, dan atraksi perahu tradisional yang dipercaya dipakai oleh nenek moyang mereka untuk mengarungi lautan, serta beragam aneka makanan khas dipamerkan dalam festival ini, sehingga menjadi dampak positif bagi masyarakat di mana destinasi ini dipakai sebagai tempat mengakomodasi kearifan budaya setempat. Teknologi. Sebagai destinasi yang sudah mendunia, masyarakat Raja Ampat telah memanfaatkan beberapa teknologi canggih untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pariwisata. Contohnya, adanya penggunaan perahu listrik oleh para nelayan Raja Ampat, di mana perahu ini sangat ramah lingkungan, tidak ada polusi udara, tidak menggunakan bahan bakar fosil, lebih irit biaya, dan tidak bersuara atau bising saat digunakan. Bahkan, aplikasi digital sudah mulai digunakan untuk mendukung transaksi pada 11 destinasi di Raja Ampat. Yang kedua, Taman Nasional Wasur. Terletak di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Merauke. Kawasan ini memiliki hutan sabana basah terluas di Indonesia, bahkan se-Asia. Hal inilah yang membuat Taman Nasional Wasur memiliki aneka ragam hayati yang luar biasa. Memiliki luas 4.138 hektar. Di tempat ini terdapat keanekaragaman flora maupun fauna, mulai dari spesies endemik, langka, dilindungi, hingga jenis migran dari negara tetangga. Taman Nasional Wasur juga menjadi habitat dari 403 spesies burung dengan 78 jenis endemik dan 114 yang dilindungi.
Dari segi lingkungan, selain melindungi flora dan fauna, Taman Nasional Wasur juga dijadikan sebagai tempat penelitian, pariwisata, dan rekreasi yang terkelola cukup baik, sehingga kelestarian dan keasrian alam masih terjaga. Dalam bidang ekonomi, Taman Nasional yang terletak di Kampung Wasur ini banyak menarik wisatawan karena kekayaan flora dan fauna, sehingga secara otomatis mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar yang memiliki usaha. Salah satu usaha atau inovasi masyarakat di sana ialah teh celup sarang semut yang dipromosikan di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021. Selain itu, Taman Nasional Wasur menggunakan prinsip green economy, yaitu bagaimana mengelola potensi yang ada dengan tepat tanpa merusak sumber daya alam yang ada. Di Taman Nasional ini juga dijual produk minyak kayu putih asli hasil dari Kabupaten Merauke yang dikelola di Kampung Yang Gandur, tempat rumah-rumah penyulingan. Jadi pengelolaannya untuk nilai ekonomis tetap menyesuaikan dengan potensi alam yang ada, seperti kolam permandian, hutan lindung, dan pengamatan terhadap hewan endemik. Dari segi pendidikan, Taman Nasional Wasur yang terletak di Kabupaten Merauke ini sangat menarik bagi para wisatawan dan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun sayangnya, sektor pendidikan di Kabupaten Merauke masih sangat memprihatinkan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, bahwa wilayahnya masih mengalami kekosongan guru atau tenaga pendidik yang mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di beberapa sekolah pada sejumlah kampung menjadi lumpuh. Maka dibentuklah seksi bidang pendidikan dan kesehatan di setiap distrik untuk mengontrol ketersediaan tenaga pendidik di kampung-kampung Merauke. Dari unsur budaya, kearifan lokal Taman Nasional Wasur masih sangat terjaga. Bahkan menurut Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Diratno), masih ada 4 suku asli yang bermukim di tempat konservasi, dan keempat suku ini turut menjaga kekayaan alam di sana. Salah satunya adalah suku Kanun. Untuk pemanfaatan teknologi, implementasi sistem informasi pariwisata di Taman Nasional Wasur sudah berbasis Android, sebagaimana pemetaan lokasi Taman Nasional Wasur yang sudah dimuat dalam sebuah aplikasi seperti Maps. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi di Taman Nasional Wasur sementara dalam proses pengembangan. Yang ketiga, Pantai BSG. Pantai ini merupakan tujuan wisata unggulan di Kota Jayapura, bukan hanya karena wilayahnya yang masih masuk wilayah kota, akan tetapi juga karena keindahannya dengan hamparan pasir putih yang lembut dan deburan ombak. Suguhan khas dari pantai ini ialah momen terbitnya matahari dan kejernihan air lautnya yang kebiruan, dikelilingi pepohonan hijau yang tumbuh sekitar pantai. Dari segi lingkungan dan ekonomi, meskipun ramai didatangi oleh pengunjung atau wisatawan, alam yang ada di Pantai BSG masih sangat terjaga, bahkan jarang ditemukan permasalahan berupa kerusakan lingkungan di sana. Oleh karenanya, meskipun sudah dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata, masyarakat, pemerintah, beserta para wisatawan dapat dikatakan berhasil menikmati keindahan alam tanpa merusaknya. Menurut Damaris M. Yowe, pendapatan yang dihasilkan per tahunnya dari objek wisata Pantai BSG adalah Rp2.470 juta. Pantai ini dikelola oleh sebagian besar masyarakat setempat, sehingga masyarakat mampu meningkatkan nilai ekonomi mereka dari penjualan makanan berupa usaha warung makan, penginapan, sampai pada pengaturan uang parkir. Sedangkan untuk segi pendidikan, budaya, dan teknologi, secara geografis, Pantai BSG sangat strategis karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota memungkinkan masyarakat untuk mampu mengaksesnya dengan mudah, sehingga infrastruktur yang ada
seputaran destinasi ini cukup baik, termasuk di dalamnya ketersediaan sekolah-sekolah bagi anak-anak Papua. Yang keempat, Danau Sentani. Selain sebagai tempat wisata, Danau Sentani juga menjadi tempat bagi 30 spesies ikan air tawar dan 4 diantaranya merupakan endemik Danau Sentani, yakni ikan gabus Danau Sentani, ikan pelangi Sentani, ikan pelangi merah, dan hiu gergaji. Sehingga dengan adanya fungsi Danau Sentani sebagai objek wisata, hal ini akan relatif membuat Danau Sentani lebih diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat serta wisatawan. Dalam bidang ekonomi dan pendidikan, pengembangan Danau Sentani sebagai destinasi wisata membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat, di mana masyarakat setempat mulai melakukan inovasi berupa kerajinan tangan seperti lukisan kulit kayu, lukisan batu, penginapan, jasa sewa speedboat, pedagang asongan, angkutan roda 2 atau ojek, dan hal ini tentu berdampak secara langsung dan positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Tahun 2020 dicatat bahwa keseluruhan pengeluaran wisatawan di daerah destinasi wisata Danau Sentani sebesar Rp5.963.000.000 dan indeks pembangunan pendidikan di Kabupaten Jayapura, letak dari Danau Sentani, terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2022 indeks pendidikan di Kabupaten Jayapura meningkat menjadi 72,5%. Hal ini tentu sejalan dengan adanya usaha pemerintah dalam mengalokasikan dana otonomi khusus dan juga penyediaan fasilitas pendukung sumber daya manusia lewat pengembangan tenaga guru maupun peserta didik. Yang kelima atau yang terakhir yakni air terjun Waf Sarak yang terletak di daerah Biak Utara Provinsi Papua Barat. Sebagai sebuah destinasi yang sewilaya dengan Raja Ampat, yakni di Provinsi Papua Barat, destinasi air terjun Waf Sarak tidak sepopuler Raja Ampat. Namun destinasi ini menawarkan keindahan alam yang terjaga keasriannya. Dapat dibuktikan dengan sangat kurangnya penemuan sampah di daerah spot wisata air terjun ini. Meski memiliki potensi air terjun yang mendukung untuk industri pariwisata dan masuk dalam banyak berita di internet sebagai salah satu destinasi wisata paling indah di Pulau Papua, air terjun Waf Sarak belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat. Hal ini terlihat dengan kurangnya sarana prasarana di sana, yakni hanya tersedia beberapa toilet dan bangku-bangku yang mulai lapuk. Oleh karenanya, kontribusi tempat wisata ini bagi ekonomi, pendidikan, budaya, dan teknologi bagi masyarakat setempat masih sangat kurang.